Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Firda Emeliana Vera dari Universitas Widya Dharma Pontianak dengan program studi ekonomi dan bisnis. Sebelumnya, aku mau tahu nih kabar teman-teman di sana gimana? Semoga di masa pandemi ini kabar teman-teman semuanya baik-baik aja ya. Hari ini aku akan menjelaskan mengenai mata kuliah perilaku ekonomi, yaitu mengenai customer behavior. Di dalam customer behavior itu ada terdiri dari pandangan individual konsumen. Yang pertama adalah persepsi. Persepsi merupakan cara pandang seorang dalam melihat atau mengartikan suatu hal yang hanya bisa didapat lewat bantuan panca indera seperti penglihatan dan pendengaran. Menurut Clutter, persepsi adalah proses saat seseorang memilih, mengorganisasi, serta menginterpretasikan informasi yang dapat menjadi suatu arti sendiri untuk menciptakan gambaran secara keseluruhan. Nah, untuk konsumen sendiri, konsumen itu pasti memiliki sebuah persepsi. Persepsi itu seperti gambaran untuk dia melihat suatu produk yang akan ia beli. Misalnya dia punya pandangan sendiri mengenai, misalnya saat dia mencari produk untuk wajahnya, dia akan mencari atau mendapatkan informasi dari berbagai uh, sarana yang ada, entah itu internet atau mulut ke mulut, atau mungkin dia datang langsung ke tempat penjualan produk kosmetik tersebut. Dia akan menanyakan, terus dari situ dia akan mempunyai persepsi nih, apakah produk ini bagus untuk saya ataupun tidak. Kemudian persepsi konsumen itu bisa dikatakan bahwa proses saat konsumen memilih, mengorganisasi, serta menginterpretasikan informasi menjadi suatu arti tersendiri baginya. Itu tadi yang saya bilang, saat dia mencari suatu produk, pasti dia akan bertanya-tanya dan mempunyai persepsi tersendiri untuk produk-produk yang sudah ia cari tahu informasinya tadi. Karena persepsi manusia sangat mudah dipengaruhi oleh faktor internal seperti pengalaman, kebutuhan, nilai yang dianut, serta pengharapan. Jadi seperti yang contoh yang pertama, mencari skincare wajah, dia sudah pasti memiliki pengalaman nih. Misalnya, wah saya cocoknya untuk sunscreen nih, saya cocoknya untuk misalnya menggunakan dari Nivea misalnya kayak gitu. Terus kalau untuk skincare-nya sendiri, saya cocoknya dari Scarlett, dia sudah punya pengalaman dari sebelum-sebelumnya. Jadi dia kalau beli produk, dia pasti akan beli produk yang sudah pernah dia pakai karena dia rasa wah ini cocok. Tapi kalau tidak cocok, dia pasti akan mencari informasi lagi, produk seperti apa yang cocok untuk dia gunakan. Terus ada faktor dari eksternal, situasi, penampilan produk, serta stimulus. Misalnya situasi ini tergantung misalnya lingkungannya bagaimana. Apakah lingkungannya ini memberikan faktor seperti, wah ini nih bagus kayaknya untuk saya. Ketika dia melihat orang lain, itu seperti wah cocok itu di orang itu. Dia mempunyai pemikiran sendiri bahwa mungkin untuk saya cocok, tapi itu kebanyakan kayak misalnya baju, tas atau sepatu. Dia orang-orang biasa memiliki persepsi akan hal tersebut. Misalnya ketika melihat iklan produk pakaian, seperti yang baru saya bilang tadi, konsumen dapat mendapat stimulus dari indera penglihatan dan pendengarannya. Terjadi saat konsumen melihat model atau pemikiran bahan pakaiannya, wah itu pasti cocok untuk saya, model aja cocok, masa saya nggak cocok karena saya mungkin lebih bagus badannya atau lebih lebih tinggi daripada modelnya, pasti saya lebih lebih cocok. Dan yang mempengaruhi konsumen, faktor yang mempengaruhi konsumen berikutnya itu adalah kepribadian konsumen. Apa sih itu kepribadian konsumen? Kepribadian didefinisikan sebagai ciri-ciri kejiwaan dalam diri yang menentukan dan mencerminkan bagaimana seseorang menanggapi lingkungannya. Kepribadian mempengaruhi pemilihan seseorang terhadap produk. Sifat-sifat yang mempengaruhi cara konsumen merespon usaha promosi para pemasarnya, dan kapan, di mana, dan bagaimana sifat mereka mengkonsumsi produk dan jasa tersebut. Karena itu, menghadapkan karakteristik kepribadian khusus yang berhubungan dengan perilaku konsumen sangat berguna dalam penyusunan strategi segmentasi pasar perusahaan. Kepribadian mungkin contohnya orang introvert adalah orang yang pendiam. Kebanyakan orang introvert itu orang yang stylenya kebanyakan tertutup. Kebanyakan, tapi tidak semua, tapi kebanyakan. Itu stylenya tertutup. Itu tuh bajunya agak yang tidak
tidak terbuka lah. Itu termasuk dari pengaruh dari kepribadian orang tersebut. Kemudian orang tersebut dia kepribadiannya urak-urakan, terus dia suka pakai baju koyak-koyak, baju yang mungkin hanya selengan begini, itu termasuk ke dalam kepribadiannya, karena menurut dia pakai baju yang terlalu formal atau seperti jas atau lainnya itu terlalu seperti mengganggu aktivitas gerak dia. Mungkin kebanyakan orang seperti itu. Terus sifat-sifat kepribadian itu apa aja gitu. Sifat-sifat kepribadian yang pertama, mencerminkan perbedaan individu karena karakteristik yang ada pada diri seseorang. Kepribadian individu merupakan kombinasi unik berbagai faktor, maka tidak ada dua individu yang betul-betul sama. Jadi orang tuh mungkin kepribadiannya, selera mungkin masih bisa sama, tapi kepribadiannya itu sudah pasti berbeda. Tidak mungkin kepribadian saya sama dengan kepribadian teman-teman. Terus yang kedua adalah sifat konsisten dan bertahan. Lama suatu kepribadian umumnya terlihat sejak manusia berumur anak-anak. Nah, kepribadian itu memang terlihat sejak dari dini. Misalnya anak-anak nih, kita lihat ada anak-anak yang kayak ceria banget, kalau main tuh lari sana lari sini. Ada anak-anaknya dia main sendiri, kayak main masak-masak dia sendiri. Itu bisa jadi dia kayak kepribadian introvert, extrovert. Itu udah bisa terlihat dari sejak dini. Terus yang ketiga, kepribadian dapat berubah. Kepribadian dapat mengalami perubahan pada berbagai keadaan tertentu karena adanya berbagai peristiwa hidup seperti kelahiran, kematian, dan lain-lain sebagiannya. Ya betul, kepribadian itu memang dapat berubah teman-teman seiring berjalannya waktu. Misalnya dia sudah semakin dewasa, misalnya dia merantau atau dia bekerja atau bagaimanapun, dia sudah melihat, wah orang ini seperti ini, orang ini seperti itu. Jadi dia sudah dapat kayak mungkin yang baik dia ambil, yang buruk dia tinggalin. Jadi sifatnya yang awalnya mungkin pendiam, lama-lama dia bisa jadi berubah, bisa jadi lebih berani, bisa jadi lebih mengeksplor kemampuan dirinya, itu bisa jadi. Terus berikutnya kita akan membahas mengenai teori kepribadian. Teori kepribadian yang pertama adalah teori kepribadian Neon Field. Percaya bahwa hubungan sosial menjadi dasar pembentuk dan pengembangan kepribadian. Nah, itu tadi yang aku bilang, dasar pembentuk dan pengembangan kepribadian itu berasal dari hubungan sosial. Semakin banyak seorang individu melakukan hubungan sosial, dia semakin banyak melihat contoh-contoh pengalaman dari orang-orang. Dia bisa meniru pengalaman orang tersebut, seperti bisa mengambil hal positif untuk ditiru, hal negatif untuk ditinggalkan, atau mungkin ada pada dirinya untuk dia rubah. Nah, orang-orang tuh kebanyakan kayak gitu, termasuk ya saya juga. Mana yang bagus, mana yang keren, mana yang wah kayaknya saya bisa niru orang ini ya, saya bisa ubah itu pada diri saya kalau nggak ada pada diri saya. Terus yang ketiga, materinya mengenai keinovatifan konsumen dan sifat kepribadian yang berkaitan. Keinovatifan konsumen adalah mereka yang cenderung menjadi orang pertama yang mencoba berbagai jenis produk dan jasa. Misalnya ada orang-orang yang suka banget nih kalau ada suatu produk yang baru keluar, TV, handphone, atau apa segala macam, dia harus menjadi orang yang pertama untuk, wah aku harus coba nih produk ini, jangan sampai aku ketinggalan. Itu banyak orang-orang kayak gitu, karena menurut mereka tuh kayak punya sensasi sendiri mungkin ya. Tapi saya nggak termasuk orang yang kayak gitu sih. Saya lebih termasuk ke orang yang kalau saya butuh saya beli. Tapi itu juga kadang-kadang, tapi ada juga keinginan, tapi nggak harus yang tentu harus jadi yang pertama. Terus faktor-faktor terbentuknya kepribadian itu apa? Adapun faktor-faktor yang mendukung terbentuknya kepribadian seseorang yaitu unsur-unsur badan atau juga jiwa manusia serta lingkungannya. Unsur yang kedua biasanya disebut sebagai faktor endogen dan faktor eksogen. Kedua faktor tersebut menjadi determinan kepribadian seseorang, sebab pertumbuhan serta perkembangan akan berpengaruh pada perkembangan kepribadian seseorang. Kemudian watak manusia akan ditentukan juga dipengaruhi oleh kekuatan dari kedua faktor tersebut. Nah, kepribadian ini juga dapat membentuk watak seseorang, apakah wataknya itu keras misalnya, ataupun seram atau apa. Itu tuh kepribadian orang tuh
juga terbentuk dari watak seseorang. Yang kedua, saya akan membahas mengenai memori, pemikiran, dan motivasi dalam pelajaran yang berkaitan dengan perilaku konsumen. Jenis-jenisnya, oke. Pembelajaran konsumen merupakan proses di mana para individu memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam pembelian dan konsumsi yang mereka terapkan pada perilaku yang berhubungan di waktu yang akan datang. Kebanyakan pembelajaran konsumen diperoleh secara kebetulan, namun ada juga yang disengaja. Jenis-jenis belajar. Yang pertama ada belajar kognitif, adalah proses belajar yang dicirikan oleh adanya perubahan pengetahuan yang menekankan proses mental konsumen untuk mempelajari informasi. Ini nih seperti perkembangan zaman gitu loh teman-teman. Jadi kita semakin berkembangnya zaman, kita semakin dituntut untuk harus mengetahui informasi yang ada, misalnya teknologi, apa yang terjadi tentang negara. Kita tuh dituntut untuk harus punya mental untuk mempelajari informasi tersebut. Yang kedua, belajar perilaku adalah proses belajar yang terjadi ketika konsumen bereaksi dengan lingkungannya atau stimulus luar. Pengalaman dan lingkungannya akan menyebabkan perubahan perilaku yang relatif permanen. Belajar perilaku adalah proses belajar ketika terjadi konsumen bereaksi dengan lingkungannya. Nah, biasanya saat kita udah melakukan proses kegiatan jual beli, kita tuh akan belajar kayak, wah ini nih misalnya penjual yang jujur atau penjual yang tidak jujur, kita akan tahu misalnya. Terus orang-orang yang baik yang mau kasih diskon atau apa, kita tuh belajar dari situ. Terus ada juga proses belajar perilaku terbagi atas. Yang ketiga, proses belajar classic conditioning adalah suatu teori belajar yang mengutarakan bahwa makhluk hidup, baik berupa manusia atau binatang, adalah makhluk pasif yang diajarkan berperilaku tertentu melalui pengulangan atau conditioning atau repetition. Yang keempat, proses belajar instrumen condition atau operation condition adalah proses belajar yang terjadi pada diri konsumen akibat konsumen menerima imbalan yang positif atau negatif atau reward karena mengkonsumsi suatu produk sebelumnya. Misalnya reward penghargaan, misalnya dia menggunakan skincare, awalnya mukanya beruntusan, terus muka dia jadi bagus, itu tuh termasuk reward untuk seorang individu. Wah, reward banget dia menggunakan produk tersebut, misalnya kayak gitu. Terus proses belajar vicarious learning adalah proses belajar yang dilakukan konsumen ketika ia mengamati tindakan dan perilaku orang lain dan konsekuensi dari perilaku tersebut. Misalnya ada orang yang berbelanja nih, dia tuh cenderung untuk mengamati orang itu ngapain sih gitu, beli apa, terus dia lihat wah hasilnya gimana. Nah, dia tuh suka lihat yang seperti itu. Terus ada juga memori atau ingatan. Memori adalah sistem mental yang aktif yang bekerja untuk menerima, menyimpan, mengatur, mengubah, dan mengingat informasi. Ini dari Baddeley tahun 1990. Memori terdiri dari dua komponen yang saling berkaitan, jangka pendek dan memori jangka panjang. Cara pemasaran dapat membantu ingatan konsumen. Yang pertama, pengulangan. Berulang kali mengiklankan suatu produk. Nah, ini sering banget nih. Teman-teman bisa banget lihat vlogger, youtuber, ataupun endorse, orang-orang yang suka endorse. Itu tuh setiap hari di Insta story mereka bisa aja, pokoknya hari ini, besoknya lagi, mereka pasti akan selalu ada story mengenai satu produk yang sama. Itu entah produk kecantikan, pokoknya kayak contohnya Scarlett, itu banyak banget artis yang pasti hari ini dia bikin endorse atau video pengiklanan mengenai produk itu, besoknya lagi. Itu tuh biar apa? Biar kita ingat, wah, hand body yang wangi, tahan lama baunya, itu tuh cuma Scarlett. Itu tuh salah satu siasat mereka. Terus yang ketiga ada isyarat bergambar. Ini rangsangan bergambar lebih mungkin untuk menangkap perhatian. Misalnya baju tuh misalnya diperagain sama model yang cantik atau apa, itu tuh udah memberi bayangan, wah kayak bagus banget nih, kita harus pakai ini. Terus yang ketiga itu pembelajaran. Misalnya kita mendengar dari orang lain, wah
sunscreen ini nih bagus banget yang dari Nivea, muka aku nih nggak hitam karena matahari, bagus banget. Besoknya kita nggak pakai Nivea, terus pas lagi pengen beli sunscreen ingat nih, oh orang temen aku pernah bilang nih pakai Nivea sunscreennya bagus, besoknya kita beli. Itu tuh pembelajaran bisa dari orang lain. Terus pemikiran adalah proses penggunaan akal untuk mempertimbangkan sesuatu. Misalnya kita mau beli sesuatu, Hembody lah misalnya ya, Hembody, Scarlett sama Nivea misalnya, kita lihat nih milinya segini, 250, yang satunya 350 misalnya gitu kan. Terus wanginya yang Scarlett tahan lama, Nivea enggak, tapi harganya hampir sama segala macam gitu-gitu. Oh udahlah pilih Nivea aja. Itu tuh pemikiran loh, kita beli sesuatu tuh pakai pemikiran gitu. Jadi apa-apa tuh pikirin, kayak harganya aja kita pikirin. Terus motivasi, motivasi konsumen adalah keadaan di dalam pribadi seseorang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan guna mencapai suatu tujuan. Misalnya nih, seseorang dia membuka bisnis atau pekerjaan, dia pasti punya motivasi ya untuk menjadi orang yang sukses. Misalnya produknya terkenal, mungkin bisa jadi dia adalah orang yang dulunya tertindas, misalnya dia jualan di pinggir jalan, jualan gerobak, terus dia dihina atau apa, dia belajar dari situ kayak wah saya harus lebih baik. Jadi dia punya motivasi sendiri, kayak misalnya entah orang menghina dia atau apa, terus dia termotivasi kayak saya harus tunjukin sama orang itu saya bisa sukses atau apa. Kita nggak tahu, jadi sebagai seorang calon konsumen atau seorang calon pengusaha, kita harus punya motivasi gitu. Oke, untuk hari ini penjelasan dari saya mengenai konsumen behavior cukup sampai di sini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jangan lupa ya untuk nonton video ini, semoga bermanfaat.